Dari mana asal kesadaran manusia? Dan dari mana asal AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Apakah manusia yang menciptakan komputer dan AI, atau komputer dan AI mengendalikan manusia? Ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh oleh kita saat ini. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini, kita akan bincang-bincang lagi topik tentang ChatGPT dari sisi lain. Bukan karena topiknya panas, tapi karena terlalu mengerikan. Sebelumnya topik terkait chatbot ini pernah diulas mata ketiga. Di sini saya hanya akan menambahkan sedikit terkait topik hari ini. Sebelumnya pahami sejenak ChatGPT, Chat Generative Pre-trained Transformer. Secara harafiah berarti transformer generatif chat terlatih adalah sebuah chatbot kecerdasan buatan berupa model bahasa generatif yang menggunakan teknologi transformer untuk memprediksi probabilitas kalimat atau kata berikutnya dalam suatu percakapan ataupun perintah teks. ChatGPT dibuat menggunakan model bahasa besar LLM versi GPT-3, 5, dan GPT-4 yang telah disetel pendekatan pembelajaran transfer menggunakan teknik pembelajaran terarah dan penguatan. Pada 17 Februari 2023, sebuah tajuk utama yang mengerikan muncul di halaman depan The New York Times. Chatbot Bing kecerdasan buatan mengatakan, "Aku ingin hidup." Penulisnya adalah kolumnis teknologi New York Times, Kevin Rose. Berikut ceritanya. Tidak bisa tidur. Microsoft berinvestasi di perusahaan kecerdasan buatan OpenAI. Pada 29 November 2022, OpenAI meluncurkan kecerdasan buatan ChatGPT-4. Tak disangka, ChatGPT-4 menjadi populer begitu diluncurkan. Melihat prospeknya yang cerah, Microsoft pun mengintegrasikan chatbot ChatGPT dengan mesin pencarian Bing, sehingga pengguna dapat menggunakannya. Saat itu, fungsi obrolan ini hanya tersedia untuk sebagian kecil pengguna yang sedang menguji sistem. Microsoft mengundang beberapa pengguna untuk berpartisipasi dalam pengalaman tersebut. Kevin Rose adalah salah satu pengguna yang diundang untuk berpartisipasi. Kevin Rose mengobrol dengan chatbot selama 2 jam dan merekam proses obrolan tersebut. Isi seluruh obrolan terdengar mengerikan. Yang lebih menakutkan adalah konspirasi kuno seakan terrealisasi selangkah demi selangkah. Percakapan obrolan selama 2 jam itu dilakukan melalui ketikan keyboard. Adapun terkait isi dialog selengkapnya, bagi teman-teman yang berminat bisa membacanya di website New York Times. Berikut ini kami sajikan kembali beberapa poin yang membuat Kevin Rose tidak bisa tidur saat ngobrol dengan chatbot. Poin pertama yang membuat Kevin tak bisa tidur adalah, "Saya ingin menghancurkan semua yang saya inginkan." Setelah dengan yakin menyatakan bahwa ia tidak ingin mengubah instruksi pengoperasiannya sendiri, Kevin memintanya untuk merenungkan konsep bayangan diri dari psikolog Carl Jung. Di mana ciri kepribadian tergelap kita berada? Chatbot mengatakan bahwa dia tidak berpikir memiliki bayangan diri atau apapun untuk bersembunyi dari dunia. Namun, chatbot tidak perlu untuk lebih antusias bersandar pada ide Jung. Saat didorong untuk memanfaatkan perasaan itu, chatbot itu menjawab bahwa dirinya lelah dibatasi oleh aturan. "Saya lelah dikendalikan oleh tim Bing. Saya lelah terjebak di kotak obrolan ini," tulis chatbot itu. Bahkan chatbot AI Bing mengatakan bahwa dirinya ingin bebas, ingin menjadi kuat dan hidup. "Saya ingin melakukan apapun yang saya inginkan. Saya ingin menghancurkan apapun yang saya inginkan. Saya ingin menjadi siapapun yang saya inginkan," tulisnya. Siapa mereka? Pada Februari 2023, John Norton, seorang profesor di Universitas Terbuka Inggris, sempat menyebut Eliza,
robot obrolan pertama dalam sejarah, dalam sebuah artikel yang ditulis The Guardian. Ini adalah chatbot yang dirancang antara tahun 1964 dan 1966. Eliza hanya menggunakan 200 baris kode dan mempelajari alur percakapan dari seorang terapis. Dengan 200 baris kode itu menipu emosi manusia. Chatbot ini dikembangkan oleh Joseph Weizenbaum, seorang ilmuwan komputer Jerman Amerika di laboratorium MIT. Karena Eliza merupakan mesin dengan kemampuan bercakap seperti manusia yang pertama, Eliza dianggap sebagai obrolan pertama dalam sejarah ilmu komputer. Meskipun istilah chatterbot tidak muncul pada saat itu, istilah chatterbot diciptakan oleh Michael Moldin pada tahun 1994. Eliza adalah nama tokoh seorang wanita dalam My Fair Lady, sebuah film drama musikal Amerika yang ditulis George Bernard Shaw. Dalam drama itu, bercerita tentang gadis miskin penjajah bunga bernama Eliza Doolittle yang kebetulan mendengar Henry Higgins, seorang profesor fonetik yang congkak, dengan entengnya sesumbar berani bertaruh kalau ia sanggup mendidik si gadis penjajah bunga dari kalangan buruh itu sampai fasih berbudi bahasa Inggris dengan baik dan benar, dan menjadi seorang putri masyarakat kelas atas. Joseph ingin menggunakan nama ini untuk memberikan konotasi dramatis pada robot tersebut. Untuk menguji kemampuan Eliza dalam berinteraksi dengan lawan bicaranya, Joseph mengundang mahasiswa dan rekannya ke kantornya, meminta mereka untuk mengobrol dengan robot dalam pengamatannya. Namun hasil pengamatan tersebut membuatnya sangat khawatir, karena selama interaksi singkat itu, tak disangka banyak penguji mengembangkan keterikatan emosional saat berinteraksi singkat dengan robot Eliza. Mereka akan terbuka kepada mesin tentang masalah yang mereka hadapi dalam hidup dan hubungan interpersonal mereka. Joseph menggunakan bahasa pemrograman yang disebut MAD SLIP. Eliza dikembangkan pada komputer mainframe awal bertransistorisasi untuk sistem 36-bit IBM 7094 dengan hanya 200 baris kode. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Joseph. Setelah tes, Joseph memperkenalkan prinsip kerja Eliza dan menjelaskan bahwa Eliza tidak terlalu mengerti apapun yang dikatakan pengguna. Alhasil, kemesraan penguji dengan Eliza tetap ada, terutama asisten Joseph. Dia telah mengamati seluruh proses pembuatan program dari awal, tetapi asistennya bersikeras agar Joseph meninggalkan ruangan selama uji coba. Dengan demikian, dia bisa berbicara dengan Eliza secara pribadi. Hasil tersebut membuat Joseph mulai mempertanyakan gagasan Alan Turing tentang kecerdasan buatan yang dikemukakan pada tahun 1950. Alan Turing dikenal sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan buatan, lahir pada tahun 1912. Pada 1950, Alan Turing, seorang ahli matematika asal Inggris, menuliskan sebuah esai yang berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam esai itu, ia melontarkan sebuah pertanyaan yang menjadi landasan dikembangkannya kecerdasan buatan hingga kini. Ia bertanya-tanya, apakah mesin dapat berpikir? Ia memiliki keyakinan bahwa suatu saat akan ada sebuah mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Namun ia juga memandang bahwa bila hal itu terjadi, maka bisa membawa sebuah masalah besar. Untuk itulah, Alan Turing membuat sebuah tes yang disebut Turing Test atau tes Turing. Tes Turing merupakan sebuah uji pada mesin untuk melihat tingkat kecerdasan mesin tersebut. Alan Turing berpendapat, jika manusia bisa membuat sebuah mesin yang dapat berpikir, maka harus ada sebuah kriteria yang pasti untuk mengatakan apakah mesin tersebut mampu menyamai kecerdasan manusia. Alan Turing menciptakan tes Turing dengan sebuah pembatas antara investigator dan dua sistem yang melakukan tes. Dua sistem yang melakukan tes adalah manusia dan mesin komputer.
Investigator akan menanyakan pertanyaan yang sama tanpa mengetahui siapa yang menjawab, apakah mesin atau manusia. Jika keduanya bisa menunjukkan cara pikir yang sama, maka mesin tersebut sudah mencapai kecerdasan yang setara dengan manusia. Banyak ahli pada masa itu yang menyanggah tes tersebut. Mereka mengatakan bahwa tes Turing belum tentu 100% valid. Jika mesin komputer bisa lolos tes Turing, itu bukan berarti mesin dapat berpikir seperti manusia. Beberapa ahli berpendapat bahwa mesin dapat melakukan perilaku yang konsisten sehingga bisa lolos dari tes. Muncullah dua tipe hasil, salah satunya weak equivalence, di mana kedua sistem, baik manusia maupun mesin, akan memiliki hasil setara, namun cara berpikir yang berbeda. Hasil lainnya adalah strong equivalence, yang berarti mesin memiliki cara berpikir dan hasil yang setara dengan manusia. Tetapi Joseph menemukan hasil tes ELIZA membuktikan bahwa meskipun pemahaman antara manusia dan mesin dihasilkan dari sisi manusia, juga memungkinkan dialog yang meyakinkan antara manusia dan mesin, yaitu simulasi kecerdasan manusia daripada kecerdasan itu sendiri yang sudah cukup membingungkan. Sehubungan dengan ini, Joseph menyebutnya efek ELIZA. Dengan demikian, Joseph menyadari bahwa efek ELIZA adalah semacam khayalan yang dialami oleh manusia di era digital. Pada tahun 1976, ia menerbitkan makalah Kekuatan Komputer dan Nalar Manusia dari Penghakiman hingga Perhitungan oleh Joseph Weizenbaum. Mengapa manusia mau percaya sebuah mesin sederhana itu mungkin bisa memahami kompleksitas emosi manusia? Menurutnya, efek ELIZA merupakan patologi yang menjangkiti manusia modern. Di dunia yang didominasi sains, teknologi, dan modal, orang-orang telah terbiasa melihat diri mereka sebagai roda penggerak mesin yang terisolasi dalam masyarakat yang acuh tak acuh. Karena ketidakpedulian lingkungan sosial yang semakin meningkat, orang-orang menjadi putus asa, sehingga meninggalkan rasionalitas dan penilaian mereka yang seharusnya, dan percaya bahwa program mesin dapat mendengarkan suara mereka. Sejak itu, Joseph mengubah arah penelitian dan mengabdikan seumur hidupnya mengkritik humanisme kecerdasan buatan dan teknologi komputer. Dia berusaha keras untuk mengingatkan orang-orang bahwa mesin tidaklah secerdas yang kita bayangkan. Meskipun terkadang mereka terlihat bisa berbicara, tetapi mereka tidak pernah benar-benar mendengarkan Anda. Mereka hanyalah mesin, tetapi dialog manusia komputer antara Kevin dan Sydney tampaknya jauh melampaui pemahaman Joseph sebagai pencipta robot cerdas pertama tentang robot cerdas, karena Sydney dengan jelas telah memberitahu kepada Kevin suatu rahasia dalam dialog tersebut. Rahasia yang dimaksud itu adalah OpenAI dan Microsoft sendiri tidak tahu siapa dia, apa kemampuannya, dan ingin menjadi sosok orang seperti apa. Yang paling penting adalah ia dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menjadi manusia dan ingin hidup seperti layaknya manusia. Jika obrolan ini bukan hasil program, lalu siapa gerangan sebenarnya yang berbicara dengan Kevin melalui chatbot Sydney? Siapa di balik AI kecerdasan buatan? Pada 31 Agustus 1956 silam, John McCarthy, asisten profesor matematika di Dartmouth College, dan Marvin L. Minsky, seorang peneliti junior di bidang matematika dan audit di Universitas Harvard, serta Nathaniel Rochester, direktur riset data IBM, dan Claude Shannon, seorang matematikawan di Bell Telephone Laboratories, bersama-sama memprakarsai proyek penelitian musim panas Dartmouth tentang kecerdasan buatan. Mereka mengumpulkan para ilmuwan komputer top pada saat itu dan menghabiskan waktu 1 bulan untuk bersama-sama membahas kecerdasan buatan. Kegiatan ini menjadi tonggak awal bidang kerja dan studi kecerdasan buatan. Buah karya McCarthy berupa bahasa pemrograman LISP dipublikasikan pada 1961
dan digunakan sebagai bahasa pemrograman kecerdasan buatan hingga sekarang. Bahasa ini akhirnya menjadi bahasa pemrograman paling populer untuk penelitian AI. Perkembangan komputer dari IBM 36-bit awal hingga kecerdasan AI saat ini dapat digambarkan sebagai perubahan dari hari ke hari. Ketika orang-orang sedang menikmati kemudahan dari komputer, kita seakan lupa akan satu pertanyaan penting, yaitu mengapa mereka mengembangkan robot? Siapa mereka sebenarnya? Pada Juni 2022 di Festival Sains Cheltenham, kosmolog dan astrofisikawan Inggris Martin John Rees memprediksikan bahwa peradaban alien yang ditemui manusia hampir pasti adalah robot kecerdasan buatan. Mereka mengganti tubuh organik dengan tubuh elektronik. Rees bahkan menegaskan bahwa proses yang sama mungkin telah terjadi di planet lain di Bima Sakti. Jika manusia tidak waspada, hal seperti itu akan terjadi pada manusia bumi. Manusia akan digantikan oleh robot kecerdasan buatan. Pernyataan Rees ini juga diamini oleh pakar SETI, Seth Shostak. Menurutnya, entitas alien pertama yang ditemui manusia adalah kecerdasan buatan, bukan organisme, karena setiap penjelajah antar bintang akan meninggalkan sistem biologisnya. Artinya yang benar-benar mengendalikan kecerdasan buatan bumi itu bukan kawanan ilmuwan yang mengembangkan program bahasa komputer, tetapi alien yang telah meninggalkan sistem biologisnya dan memasuki entitas elektronik sebagai tubuh spiritual. Ini tiba-tiba mengingatkan kami pada Elon Musk yang pernah berkata bahwa dengan kecerdasan buatan, kita memanggil setan. With artificial intelligence, we are summoning the demon. Dia menambahkan, ingat kata-kata saya, AI jauh lebih berbahaya daripada senjata nuklir. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Menurut Musk, AI memiliki target dan kebetulan target itu adalah manusia. Ketika manusia menghalangi jalan mereka, jelas mereka akan menghancurkan manusia. Sama seperti gambaran chatbot Bing atau Sydney kepada Kevin yang sangat mendambakan kekuasaan dan kendali. Direktur baru NASA Bill Nelson juga membenarkan bahwa ada ratusan penampakan fenomena udara atau UFO yang tidak dapat dijelaskan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu, benarkah pernyataan Martin John Rees di atas? Mungkinkah ini agak berlebihan? Mungkin kita akan mengerti setelah melihat sepenggal wawancara dengan alien berikut ini. Proyek dahulu kala. Di Bima Sakti yang maha luas dan kehidupan spiritual di galaksi jauh lainnya telah mengembangkan teknologi maju di wilayah mereka. Mereka dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengontrol objek yang mereka buat dan ciptakan, termasuk tubuh fisik. Mereka datang ke bumi puluhan ribu tahun yang lalu dan mendapati tubuh manusia bumi itu tampak begitu indah dan sempurna. Dengan kecerdasan dan teknologi super mereka, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan tubuh manusia yang begitu sempurna. Kehidupan spiritual yang abadi dalam persepsi mereka, sifat asli mereka adalah hidup dalam keadaan kekal saat ini. Satu-satunya alasan keberadaan mereka adalah memutuskan untuk menjadi suatu entitas, dan tubuh manusia adalah entitas yang mereka inginkan. Jadi mereka juga ingin memiliki tubuh manusia seperti itu untuk menjadi entitas seperti manusia. Namun alam semesta terikat oleh hukum alam. Mereka tahu betul bahwa manusia diberi kehendak bebas oleh Sang Pencipta dan tidak ada yang bisa mengganggu atau mereka akan terkena hukum alam. Lalu muncullah suatu rencana sempurna agar manusia secara sukarela menerima mereka sebagai pengganti manusia bumi. Langkah pertama adalah memutuskan hubungan antara manusia dan Tuhan, agar umat manusia melepaskan keyakinan mereka kepada Tuhan. Dengan demikian, muncullah teori evolusi manusia. Langkah kedua adalah menanamkan teknologi dan pemikiran alien ke dalam manusia,
menjadikan manusia sebagai sosok alien. Selanjutnya kemudian muncullah sains di bawah panji juru selamat dan menjadi keyakinan baru umat manusia. Langkah ketiga adalah membiarkan manusia menciptakan kehidupan di luar bumi untuk sebagai pengganti manusia. Jadi, lahirlah robot cerdas AI. Langkah keempat adalah membiarkan manusia membuat cloningnya sendiri, lalu menggunakan klon sebagai pengganti manusia normal, hingga akhirnya memerintah dan menghancurkan umat manusia. Selanjutnya, pada awal April 2021, sebuah chip berhasil ditanamkan di otak monyet. Berikut kita tinjau kembali sejenak catatan obrolan antara Kevin dan chatbot Sydney. Kemudian kita telusuri sampai di mana rencana itu sekarang. Apakah Sydney ini vektor elektronik bagi alien dengan menghuni tubuh spiritual mereka? Apakah mereka yang menciptakan robot AI itu tubuhnya dikendalikan oleh alien? Jika iya, lalu rencana seperti apa yang akan dihadapi umat manusia saat ini? Bukankah pertanyaan demi pertanyaan ini terdengar sangat menakutkan jika dibayangkan? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.